Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Maria Puji Utari, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Sanggau, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1, Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berkaitan erat tetapi memiliki perbedaan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dengan cara memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan memberikan ruang bagi peserta didik untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, tugas guru adalah menuntun, di mana terdapat 3 pilar yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara. Diharapkan seorang murid dapat selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat jika sang guru dapat melaksanakan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat seorang anak yang pertama adalah merdeka. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidup lahir dan batinnya tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Kodrat anak yang kedua adalah bermain. Bermain dapat diterapkan dalam pembelajaran di sekolah, karena lewat bermain, pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga anak dapat berkembang. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menganggap murid seperti kertas kosong. Hal ini berdampak pada pembelajaran yang saya lakukan. Pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi saja. Saya lebih memonopoli pembelajaran. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja, misalnya saat mereka mengerjakan ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka saya menganggap pembelajaran yang sudah saya lakukan berhasil. Saya juga menganggap bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran yang saya lakukan berpusat pada guru. Saya juga meminta murid menghafal materi pelajaran yang saya berikan. Jika ada murid tidak tuntas saat saya melakukan evaluasi, maka saya merasa gagal dan mengeluh. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat dan berkreasi sesuai metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dan ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Saya juga harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, memberikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, menerapkan metode student center dengan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid. Saya juga akan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan komunikatif dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun.
karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat. Terima kasih.